Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 7 April 2022, hari biasa pekan kelima Prapaskah. Salam pertobatan. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini bercerita pada kita tentang pemahaman yang berbeda antara Yesus dan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menolak kehadiran Yesus yang mengatakan dirinya utusan Allah. Bahkan Yesus dipandang sebagai orang yang asing dan kerasukan setan. Yesus membantah tuduhan orang-orang Yahudi kalau dia kerasukan setan. Maka Yesus mengatakan, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tapi orang-orang Yahudi tidak menghormati Yesus. Bahkan mereka tetap menolak apapun penjelasan Yesus. Saudaraku terkasih, tidak puas dengan jawaban Yesus, maka orang-orang Yahudi membandingkan Yesus dengan Abraham, tokoh yang begitu luar biasa. Menurut mereka, Abraham pun juga mati. Orang Yahudi terpaku pada ketokohan Abraham secara fisik semata. Di mata mereka tidak mungkin Yesus memiliki relasi yang mendalam dengan Abraham. Ada perbedaan pemahaman tentang Abraham dari pihak Yesus dan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi memahami secara lahiriah, sedangkan Yesus melihatnya dari sudut pandang Allah. Akibat perbedaan itu, orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Saudara yang terkasih, Injil jelas mengatakan pada kita, bila orang tidak mengenal Yesus, tidak mengenal misinya dengan baik dan benar, maka yang terjadi adalah kebencian, kesalahpahaman tentang Yesus. Karenanya kita perlu menyadari bahwa Yesus adalah satu-satunya dasar untuk mengenal Allah. Kita harus mengenal baik siapakah Yesus, memahami misinya. Sebab melalui Yesus kita dapat memahami kehendak Allah. Karena itu kita harus memahami sesungguhnya siapakah Yesus secara lebih mendalam. Maka tugas kita sebagai orang beriman adalah semakin mengenal dan mendalami kehidupan Yesus. Saudaraku terkasih, beriman pada Yesus tidak hanya selesai saat kita dibaptis. Beriman adalah proses terus-menerus yang perlu dibangun oleh kita untuk semakin mengenal Yesus lebih mendalam. Sehingga kita mampu untuk mewujudkan semangat Yesus dalam kehidupan kita. Itulah tugas kita. Maka saya mengajak kita untuk semakin dekat dengan Yesus dalam doa-doa dan permenungan kita. Temukan Yesus dalam sabdanya. Dan percayalah, dikala kita semakin dekat dengan Yesus, hidup kita sungguh diberkati olehnya. Kalau kita sungguh beriman, percaya pada Yesus, maka teruslah berusaha untuk semakin mengenal dan akrab dengan Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.